Nah, selanjutnya kita buat bagian konten ya. Bagian konten ini nanti akan menampilkan soal dengan opsi pilihan ganda. Kita buat soal sejumlah 10. Nanti setiap soal kita berikan skor sejumlah 10, lalu nanti kita akan buat timernya. Nah, kita fokus dengan konten soal dan opsi jawabannya ya. Di sini konsepnya multiple choice. Kita tetap di satu scene ini ya, jadi kita tidak akan membuat scene, tapi kita akan buat keyframe namanya ya. Kita akan buat keyframe nanti di beberapa layer, terutama di layer konten. Ini saya perbesar dulu. Nah, nanti di layar konten ini kita akan buat keyframe, jadi konsepnya itu adalah frame by frame. Kita akan membuat keyframe maksudnya ya. Nanti seperti ini jadinya. Jadi kita akan membuat keyframe, di setiap keyframe itu nanti kita akan ubah, kita modifikasi lagi desain dan penempatan elemennya ya. Itu nanti kita akan menghabiskan kurang lebih di sini ada 12 frame. Jadi nanti ini bagian awalnya di keyframe pertama. Lalu di frame kedua kita buat keyframe, kita buat tampilan soal, ada opsi jawaban seperti ini, ada gambar. Dan begitu seterusnya sampai dengan 10 ya, 10 jumlah soal dengan gambar yang berbeda-beda. Oke, nanti kita akan buat seperti ini konstruksinya. Kita mulai dulu dari layer yang mana ini? Kita buat layer background saja dulu ya. Jadi nanti ada layer yang akan tetap tidak berubah ya. Jadi tetap tidak ada penambahan keyframe. Dia akan kita tambahkan jumlah framenya saja. Karena layer tersebut akan tetap ada di semua tampilan ya. Contohnya ini, button home, kemudian ada button audio, dan layer background ya, background utama kita ini, yang ada gambar pagar ini. Ini akan tetap kita gunakan, artinya tidak kita ubah ya. Jadi tidak perlu membuat keyframe, cukup menambahkan frame saja. Kita ke layer yang pertama ini, kita tambahkan dulu jumlah keyframe-nya itu di layer background title ya. Nah, background title ini yang ini warna putih ya. Mungkin background konten dulu. Ya, background konten ini ya. Karena yang di contoh yang saya buat antara bagian petunjuk dengan konten soal ini backgroundnya beda. Ya, ini ada dua gambar yang berbeda ya. Nah, oke, kita buat dulu di sini, cari layer background konten yang tidak perlu kita hide dulu. Kita sembunyikan. Ini di layer background konten. Kalian aktif di layer yang akan kita tambahkan keyframe-nya. Sebagai contoh, di sini saya kerjakan layer background konten ya. Kita tambahkan dulu keyframe-nya, jadi jangan ini diubah ya. Kita tambahkan keyframe-nya, klik kanan insert keyframe atau tekan F6. Nah, nanti layer yang lain akan bertambah juga jumlah frame-nya, terkecuali layer yang kita tambahkan keyframe. Jadi dia akan ada bulatan warna hitam. Ya, ada bulatan warna hitam itu artinya ada objek di sana. Nah, sekarang keyframe yang di frame nomor 2, nah barulah kita hapus ya, kita ganti dengan gambar background yang satunya lagi. Silahkan ambil gambar yang ini ya. Nah, ini perhatikan nama filenya. Di sini ada background content namanya ya. Nah, sebelumnya yang ini, yang saya gunakan di bagian petunjuk ya. Nanti kalian mau pakai yang mana saja boleh ya. Saya pakai yang ini, kita masukkan ke stage. Nah, sekarang dia sudah menempati di frame kedua. Nah, kalau kita geser ke frame pertama, nanti gambar yang semula akan tetap ada. Sekarang kita kerja di frame kedua pada layer background content. Kita atur dulu di sini size-nya sekitar 906 ya. Jadi kita samakan saja dulu.
lalu diatur tata letaknya dan posisinya juga diatur biar mendekati sama dengan background yang pertama. Ya, sudah sama ya bagian atasnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah. Oke, background ini nanti akan menjadi background untuk teks soal dan gambar nanti di sini. Kalau sudah, kita kunci biar tidak bergeser, lalu kita ke bagian konten dulu ya. Bagian konten. Ini yang di frame pertama. Kita tambahkan keyframe dulu pada frame kedua. Insert keyframe. Lalu ini kita modif ya. Nah, setelah buat keyframe, ini bisa dihapus ya. Kalau dihapus, objeknya hilang, keyframe-nya tetap ada. Itu jadinya dia keyframe kosong ya. Kalau bulatan hitam itu berarti keyframe-nya sudah berisi objek. Tapi kalau bulatannya itu tidak berwarna hitam ya seperti ini, itu artinya ada keyframe tetapi belum ada objek. Nah, kita isi dengan objek yang baru ya. Saya copy saja dari contoh yang sudah saya buat. Di sini ada teks soal. Ini masih menggunakan font yang sama, yaitu Comic Sans ditambah dengan filter drop shadow. Nah, di sini ada soal pertama, ada berapakah jumlah buah apel hijau. Nanti gambar apel hijau kita masukkan di sini. Oke, ini bagian petunjuk di awal untuk layar konten, kemudian frame kedua masuk soal yang pertama. Kemudian di sini kita masukkan gambar. Sebelum masuk gambar kita isikan dulu backgroundnya ya. Ini masuk di layer background title ya, seperti ini. Nah, ini masih pengaturan di frame awal. Nah, jadi kita perlu buat keyframe juga di background title-nya di sini. Ya. Insert keyframe. Lalu di sini saya hapus ya. Nah, seperti itu saya akan buat yang baru. Warna putih ya, warna putih, saya pakai warna putih, dan untuk radiusnya di sini kurang lebih sekitar 30 ya. Jadi tingkat lengkungan sudut ya. Kira-kira seukuran ini ya di sini. Nah, seperti itu. Di contoh yang saya buat sebelumnya ini agak sedikit melengkung ya. Nah, yang penting sudah mirip. Ini ukurannya saya samakan di 800 dan warnanya saya akan buat lebih transparan ya. Kalian bisa atur di fill color, kemudian nilai alfanya saya kurangi jadi 70%. Nah, pengaturan ini tidak perlu pakai script ya, hanya untuk membuat tampilan itu transparan itu. Ya, cukup dengan mengatur fitur-fitur desainnya saja itu. Oke, dirasa cukup ya, seperti ini. Ini saya naikkan lagi sedikit ya, biar lebih lebar seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita kunci layarnya, jadi biar tidak bergeser-geser ya. Oke, sekarang baru kita kembali ke layar konten. Kita akan isikan di sini ada gambar buah apel ya. Cari gambar buah apel, saya pakai warna apel yang warna hijau ya. Nah, apel hijau yang ditanya. Ini kurang lebih size-nya sekitar 200. Ya, di sini atur jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga ya. Saya akan duplikat dia ke arah samping. Kemudian yang ini saya duplikat juga seperti itu. Oke, ini kita letakkan di tengah-tengah. Dan mungkin ini
Saya geser sedikit ya. Nah, biar satu berada paling depan. Nah, sisanya ada di belakang seperti itu. Nah, silakan diatur nanti penempatannya biar bagus, biar menarik dan tetap terlihat jumlahnya ya. Jangan terlalu rapat juga agar bentuknya jelas. Oke, kemudian di sini di bawahnya kita akan buat opsi jawabannya ya. Kita akan buat 4 opsi jawaban seperti ini. Nah, ini menggunakan gambar yang sama dengan di bagian main menu. Nah, ini ada di layer button opsi ya. Nah, button opsi di frame pertama ini berisi button mulai. Ini juga kita buatkan keyframe. Klik kanan insert keyframe. Dan ini saya ganti. Kita masukkan gambar button opsi. Ya, ini. Ya, gambar yang sama. Ukurannya mungkin dibuat lebih kecil ya dan lebih agak memanjang sedikit ya. Di sini ukurannya sekitar 325 dikali 150. Oke. Nah, ini kita jadikan button dulu ya. Kita jadikan button, convert to symbol button, saya beri nama button opsi. Setelah itu saya copy seperti biasa, seperti ini. Kopinya ini tidak perlu melakukan proses duplikat ya, duplikat simbol. Karena kita tidak meletakkan teks di dalam button. Nanti teksnya itu ada di luar. Kita cukup mengatur kondisi mungkin ukurannya. Kita masuk ke dalam button, kita atur langsung di frame down-nya. Saya hanya akan mengatur ukurannya saja. Jadi misalnya ketika diklik dia agak sedikit lebih kecil ya. Ini sekitar 315 lah. Saya atur lagi penempatannya seperti itu. Jadi biar kelihatan sedikit ya, secara visual terasa diklik gitu ya. Dan ini kita tempatkan agak di tengah-tengah sedikit seperti itu ya. Oke. Kalau sudah kita tambahkan teks opsi jawabannya. Teks opsi jawabannya itu di layer konten juga. Di sini ukurannya sama ya. Nah, ukurannya sama, ini saya copy saja dari sini. Ini ada di layer konten ya. Nah, perhatikan di sini harusnya ada di atas button ya. Ini karena layer konten masih berada di bawah layer button opsi, jadinya seperti ini. Kita harus geser dulu, button opsinya mungkin taruh di bawah, atau layer konten kita bawa ke atas. Ya, gitu ya. Oke, sudah. Dan kita tinggal atur sekarang di sebelah. Kita bawa ke bawah ya. Di sini opsi 2-nya ada di bawah seperti ini. Kemudian yang sebelahnya juga ya. Nah, ini kalau mendesain seperti ini kalian harus punya rasa sentuhan seni juga ya. Jadi tidak sekedar naruh gitu ya. Nanti silakan kalian belajar berkreasi lah itu ya. Karena ini proses kreatif lah. Oh, ini ikut tergeser rupanya.
Nah, ini tanpa sengaja ini ada bagian yang tergeser. Nanti ini pentingnya kalau kita mengunci layer ya. Kalau kita sudah mengunci layer, jadi tidak ada layer lainnya yang ikut nanti tergeser itu, atau objek lainnya yang masih nyangkut ya. Padahal kita tidak menyeleksi itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini baru tampilan soal yang pertama. Ya, ini tampilan yang di awal, kemudian nanti klik mulai dia akan lanjut ke frame yang kedua, ya soal pertama. Nah, untuk soal yang berikutnya kita hanya tinggal mengganti di bagian layer konten, ya soal, gambar, dan opsinya. Sedangkan untuk backgroundnya dan button-button itu masih tetap sama. Nah, kita fokus dengan layar kontennya, masih di layar konten. Kemudian klik kanan insert keyframe atau langsung tekan F6 ya. Langsung tekan F6 nanti di bagian sini ya. Nah, layar yang lain akan bertambah juga ya. Setelah buat keyframe, sekarang ini di frame yang ketiga ya. Kita modif lagi nih. Kita ganti lagi teks soalnya. Ini teks soalnya itu semangka ya. Nah, ada berapakah jumlah buah semangka? Ini saya copy, ada berapa jumlah buah semangka. Dan gambarnya gambar semangka itu ya. Kita hapus dulu. Ya, ini masih dalam satu layer konten. Kita masukkan gambar semangka. Ini semangka yang dibelah ya ini. Oke, ini ukurannya saya samakan dulu. Ini sekitar mungkin lebih besar sedikit ya. Nah, seukuran ini ya. Oke, ini kita hapus. Kita buat di sini. Ukurannya ini sekitar 240-an ya. Nah, seperti itu. Ini kita duplikat juga. Seperti biasa. Saya duplikat. Dan ini juga saya duplikat. Lalu ini saya duplikat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini kita atur, kita geser sedikit seperti itu ya. Setidaknya bisa dilihat ya, bisa dihitung jumlahnya ada berapa. Oke, untuk opsinya di sini masih sama. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti jawaban benarnya di opsi yang nomor 4. Oke, soal yang nomor 2 sudah. Selanjutnya kita buat lagi keyframe pada layar konten. Ya, di keyframe yang terakhir tadi langsung tekan F6 atau klik kanan insert keyframe. Ya, dia akan menambah lagi jumlah keyframe dan kita modif lagi ya. Di sini soal berikutnya itu jeruk ya, jeruk yang dibelah. Jumlah jeruk yang dibelah. Oke, di sini biar cepat, saya langsung saja copy dari contoh yang ada ya. Nah, nanti silakan diposisikan dengan rapi. Silakan dikreasikan saja ya. Tidak harus sama dengan yang saya buat.
Silakan mau buat yang urutannya berbeda bisa, atau mau buat soal yang berbeda tetapi dengan bahan yang mungkin sama ya. Opsinya juga masih sama di sini. Kemudian soal berikutnya itu buah anggur ya, anggur warna ungu. Oke, kita buat lagi keyframe-nya, insert keyframe, dan kita modif teksnya. Ini buah anggur ungu. Ya, saya copy lagi di sini biar cepat ya. Jumlah buah anggur ungu. Buah anggur ungu di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan opsinya di sini 6587. Nah, di sini kita ganti juga opsinya ya. Kalau tadi masih sama, jadi saya biarkan 6, 5, di sini 8, dan di sini 7. Oke, 6, 5, 8, 7 ya. Oke. Nah, ini soal yang nomor 4 ya. Kita sudah menghabiskan 5 frame. Soal berikutnya seperti biasa kita buat keyframe lagi dan kalian modif lagi, kalian ganti sesuaikan dengan soal yang bagaimana yang ingin kalian buat itu ya. Tidak harus sama dengan yang saya kerjakan di sini. Nanti langkah berikutnya caranya sama ya. Buat keyframe lalu kalian ubah, kalian modif ya. Nanti selanjutnya buat keyframe lagi, yaitu disebut dengan teknik frame by frame itu ya. Di sini opsi yang berikutnya 2796. Di sini 2, kemudian 7, lalu di sini 9 dan 6. Oke, untuk soal berikutnya silahkan dilanjutkan secara mandiri ya. Caranya sama, buat keyframe, lalu modif bagian layer yang akan berubah-ubah ya. Sebagai contoh di sini layer konten. Dan layer lainnya yang dirasa perlu untuk diubah. Kalau misalnya kalian buat bentuk desain yang berbeda. Oke, silahkan dilanjutkan sampai dengan soal yang nomor 10 ya. Nanti saya kirim screenshot tampilan soal beserta gambar layoutnya kalau ingin mengikuti contoh yang saya buat.